Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dan ternyata kuburan setiap harinya memberikan peringatan kepada manusia mengenai hal-hal yang harus disiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Lantas apakah peringatan yang diberikan oleh kuburan kepada kita? Dalam sebuah hadis yang termuat dalam suatu kitab yang terkenal, Daqaiqul Akhbar, disebutkan bahwa kuburan itu setiap harinya selalu mengingatkan manusia terkait 5 hal. Aku ini adalah tempat kesendirian, oleh karena itu engkau carilah teman yang akan menemanimu nanti, yaitu bacaan Al-Quran. Aku ini adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Aku ini adalah tempat yang dipenuhi dengan tanah, dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yaitu amal soleh. Aku ini adalah sarangnya ular-ular, oleh karena itu bawalah racun untuk ular-ular itu dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah tempat malaikat mungkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita paparkan satu persatu kelima peringatan dari kuburan itu. Yang pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tidak ada seorang pun dari keluarga kita yang masih hidup mau menemani di tempat tersebut. Bagi orang yang senang dan rutin membaca Al-Quran selama hidupnya di dunia, maka Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai nanti ia dimasukkan ke dalam surga. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Basar melalui kitab La'ali Masnunah. Dijelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan ketika orang sibuk dengan kain kafan serta melakukan persiapan untuk pemakamannya, maka tiba-tiba akan datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala sang mayat. Ketika kain kafan mulai dikenakan padanya, ia berada di antara dada dan kain kafan, dan setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka akan datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir,
untuk menanyakan amal perbuatan si mayit selama di dunia. Kedua malaikat tersebut akan berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Namun orang tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku dalam kondisi apapun. Aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan pernah berpisah dengan orang ini sampai ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu orang tampan itu berkata kepada si mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu membacanya dengan suara yang keras dan kadang kamu baca dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Kemudian peringatan kuburan yang kedua adalah, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, sabar itu adalah sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang kuburan seorang wanita yang berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita tersebut meninggal, lalu beliau SAW menyolatkannya di atas kuburnya. Setelah selesai sholat, beliau berkata, "Sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku di atas mereka." Hadis riwayat Muslim. Peringatan yang ketiga yaitu, carilah alas tidurmu ketika di alam kubur. Amal soleh serta kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur untuk mayit ketika di alam kubur. Dan salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain ia akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran juga menjadi alas tidur untuk mayit ketika ia di alam kubur. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitabnya La Ali Masnunah, ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Lalu peringatan kubur yang keempat adalah, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini maka itu berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular penyiksa di alam kubur itu namanya ular tinin, dan kengerian serta sakitnya siksaan ular ini seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa, dipedih di kuburnya dengan dicapik-capik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali lagi ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakannya lagi orang itu dari kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali lagi ke bentuk sempurna. Lalu ular itu kembali memakan lagi orang itu dari kepala hingga kakinya, dan begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, memperbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit ketika menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur.
Ini disebabkan bahwa kalimat ini adalah zikir yang paling utama, dan barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia akan mendapatkan jaminan surga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat yang lain pun juga dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang senantiasa dirahmati Allah, itulah tadi 5 peringatan yang diteriakkan setiap harinya oleh kuburan kepada kita manusia, supaya kita selalu ingat akan bekal yang mesti kita bawa ketika menuju ke dalam alam kubur. Namun kita memang tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengarkan secara langsung teriakan peringatan tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.